Hai Sobat IT, perkembangan smartphone Android dan iPhone bergerak begitu cepat. Selalu ada sesuatu fitur atau teknologi baru yang menarik untuk ditunggu. Di tahun 2021, tren smartphone sepertinya akan tetap didominasi layar yang lebar, serta kemungkinan akan adanya beberapa model baru untuk ponsel layar lipat dan ponsel layar gulung. Tetapi sepertinya ponsel layar lipat yang pertama akan membanjiri pasar di tahun 2021, dan ponsel layar gulung untuk tahun 2022. Rumor terbaru dari analisis Display Research dan Desceros yang mengatakan akan lebih banyak vendor yang meluncurkan ponsel layar lipat di tahun 2021. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Lewat Twitter miliknya yang mengatakan paruh kedua tahun 2021, Google, Oppo, Vivo, dan Xiaomi akan merilis model baru untuk ponsel layar lipat. Selain tren ponsel layar lipat, tahun 2021 juga memungkinkan smartphone kelas menengah menjadi lebih cepat. Hal ini berkat prosesor Snapdragon 678 yang baru-baru ini resmi dirilis. Selain cepat, Snapdragon 678 juga diklaim lebih hemat daya. Lalu apa sajakah smartphone yang akan dirilis tahun 2021 ini? Berikut adalah ulasan videonya. Di urutan pertama ada Vivo Y20 2021. Vivo Y20 2021 sebenarnya telah dirilis secara resmi di Malaysia pada 30 Desember 2020 yang lalu. Namun sepertinya baru akan masuk di Indonesia pada awal tahun 2021 ini. Harga Vivo Y20 2021 ini adalah Rp599 atau jika dirupiahkan sekitar 2,1 juta rupiah. Vivo Y20 2021 memiliki spesifikasi layar IPS berdimensi 6,51 inci dengan rasio aspek 20:9 dan beresolusi HD+, yaitu 720x1600 pixel. Chipset yang digunakan yaitu MediaTek Helio P35 dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Sementara untuk kamera utama memiliki sensor triple kamera 13MP ditambah 2MP dan 2MP. Dan kamera depan beresolusi 8MP dengan desain water dark notch. Dengan baterai 5000 mAh, Vivo Y20 2021 juga sudah mendukung fitur fast charging 10W. Di urutan kedua ada Oppo Reno 5. Setelah banyak rumor dan spekulasi beredar beberapa bulan terakhir, Oppo akhirnya merilis Reno 5 ke pasar Indonesia pada Selasa 12 Januari 2021. Acara peluncurannya disiarkan melalui kanal YouTube dan kanal media sosial resmi Oppo Indonesia. Oppo Reno 5 memiliki layar AMOLED berbentang 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, 2400x1800 pixel, dengan aspek rasio 20:9. Layarnya juga sudah didukung refresh rate 90Hz. Selain itu, layar Oppo Reno 5 mengantongi sertifikat Netflix HD dan Amazon Prime Video HD yang memungkinkan pengguna menonton film dengan lebih detail. Sensor pemindai sidik jarinya juga ditanamkan di dalam layar. Di pojok kiri atas tersemat lubang kamera untuk tempat kamera depan beresolusi 44MP. Reno 5 juga dibekali 4 kamera belakang. Kamera utama beresolusi 64MP, ditemani ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera mono 2MP. Di sektor dapur pacu tertanam chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan prosesor pabrikasi 8nm dan memiliki 8 inti CPU dengan kecepatan hingga 2,3 GHz. Chip tersebut dipadu dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB yang bisa diekspansi hingga 256GB menggunakan microSD. Untuk baterainya berkapasitas 4310 mAh yang didukung pengisian daya cepat 50W. Di urutan ketiga ada Samsung Galaxy S21. Samsung secara resmi meluncurkan line-up terbaru dari Galaxy S series, yaitu Samsung Galaxy S21, S21 Plus, dan S21 Ultra. Ketiga ponsel pada line-up Galaxy S21 ini akan hadir secara global pada 29 Januari 2021 mendatang. Galaxy S21 memiliki bentang layar 6,2 inci flat Full HD+, sementara Galaxy S21 Plus hadir dengan 6,7 inci flat Full HD+. Keduanya memiliki adaptive refresh rate dari 48Hz sampai 120Hz. Samsung Galaxy S21 ini menggunakan chipset Exynos 2100 dengan RAM 8GB dan pilihan memori internal 128GB atau 256GB untuk versi Galaxy S21 dan S21 Plus. Samsung Galaxy S21 dan S21 Plus ini didesain dengan Infinity O display yang menempatkan 10MP kamera depan.
Sementara itu ada 3 lensa di bagian belakang, yaitu 12 megapiksel sebagai ultrawide, 12 megapiksel sebagai wide angle, dan 64 megapiksel telefoto dengan 30 kali space tube. Dan untuk baterainya sendiri berkapasitas 4000 mAh. Di urutan keempat ada Samsung Galaxy S21 Ultra. Ini merupakan varian paling tertinggi dari Galaxy S21 series. Galaxy S21 Ultra mengusung layar Edge-to-Edge Dynamic AMOLED 2x Infinity O. Namun ukurannya berukuran 6,8 inci dengan resolusi Wide Quad HD Plus atau layar 2K. Untuk pertama kalinya pengguna tidak lagi harus memutuskan antara refresh rate 120Hz yang smooth atau layar Quad HD Plus. Karena pada S21 Ultra ini dapat memilih keduanya. Mengusung 4 kamera di bagian belakangnya. Sensor utamanya berukuran 108 megapiksel, disandingkan dengan lensa ultrawide 12 megapiksel. Telefoto 10 megapiksel dan telefoto periskop 10 megapiksel. Beralih ke bagian depan, kamera selfie yang disematkan berukuran 40 megapiksel. Dapur pacunya menggunakan Exynos 2100. Samsung menyediakan pilihan RAM 12GB dan 16GB, dengan ruang penyimpanannya 128GB atau 256GB dan 512GB. Sementara baterainya berkapasitas 5000 mAh. Di urutan kelima ada Xiaomi Mi 11. Xiaomi Mi 11 telah diluncurkan di Cina akhir Desember 2020. Mi 11 merupakan smartphone pertama hadir dengan Snapdragon 888. Setelah meluncur di negara asalnya, ponsel ini dikabarkan siap diluncurkan di luar Cina. Peluncuran perdana Mi 11 secara global akan berlangsung di Singapura. Kabar tersebut disampaikan leaker Mukul Sharma, disebutkan smartphone ini telah mendapatkan sertifikasi IMDA Singapura dengan nomor model M2011 K2G. Sebelumnya, perangkat serupa dengan nomor model M2011 K2C terlihat pada sertifikasi 3C Cina sebelum peluncuran Mi 11. Untuk menguatkan ini, daftar Geekbench baru juga menunjukkan perangkat dengan nomor model M2011 K2G dan Venus yang menjalankan Snapdragon 888, 12GB RAM, Android 11. Di urutan ke-6 ada Oppo Find X3. Oppo dulu memperkenalkan seri Reno dengan fitur Zoom Happy sebagai lini andalannya. Tetapi sekarang seri Find X mulai mengambil alih dan menjadi sorotan utama. Render pers yang terlihat diterbitkan oleh Evan Blass memamerkan tampilan unik lainnya pada benjolan kamera belakang. Oppo telah memilih 4 sensor dan lampu kilat LED yang diatur dalam tata letak mirip iPhone. Namun benjolan itu sendiri menyatu lebih alami ke panel belakang ponsel. Tidak ada tepi tajam. Selain itu, tata letak setiap sensor kamera telah dibalik dibandingkan dengan perangkat Apple. Jika seri Find X3 mengikuti jejak pendahulunya, diperkirakan akan tiba sekitar Maret 2021 dengan mengemas chipset Snapdragon 888 terbaru, dan fokus yang besar pada kamera, tampilan, dan spesifikasi pengisian daya yang lebih canggih. Di urutan ke-7 ada LG Rollable. LG bersiap merilis ponsel layar gulung dan seri LG Rainbow. Kedua jenis ponsel ini dikabarkan akan dirilis pada awal tahun 2021. Dimensi ponsel ini akan menonjolkan desain yang lebih ringan dan ukuran lebih ringkas dibandingkan dengan ponsel layar lipat sejenis seperti Samsung Galaxy Z Fold 2. Dan LG dikabarkan akan mengatasi masalah desain lipatan yang terlihat kurang rapi pada ponsel layar lipat umumnya saat ini. Dari sumber GSM Arena menyebutkan perangkat ini akan menggunakan layar OLED fleksibel yang dikembangkan BOE yang mengembang dari casing sehingga Anda dapat memperluas layar tanpa mekanisme lipat.